Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat di gereja dan juga jemaat yang beribadah secara online dari kediaman masing-masing. Puji Tuhan, atas kasih karunia-Nya kita boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah pagi ini. Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-17 Gereja Pok Citragren, selama bulan Agustus, Gereja Pok Citragren mengundang gembala jemaat yang pernah bertugas di Gereja Pok Citragren. Dalam ibadah minggu ini, kita mengundang Ibu Pendeta Lasma Tarida Siregar, STH MSI, dari Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI. Ibu Pendeta Lasma adalah gembala jemaat Pok Citragren yang pertama. Beliau bertugas dari tahun 2004 hingga 2007. Minggu ini merupakan minggu kelima, di mana setiap minggu kelima kita akan menggunakan lagu-lagu praise and worship. Ibadah minggu ini mengambil tema mengenakan perlengkapan senjata Allah dengan bacaan dari Efesus 6 ayat 10 hingga 20. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mulai ibadah kita, dan kami jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu, nyanyikan haleluya.
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, nas pembimbing pada minggu hari ini, tanggal 29 Agustus 2021, diambil dari Efesus 6, ayatnya yang ke-18b. Efesus 6, ayatnya yang ke-18b. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikianlah nas pembimbing bagi kita pada saat ini. Mari kita sambut dengan pujian.
Marilah kita dengan segenap hati, kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Tahu, Engkau mengetahui dan mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau mengetahui segala dosa dan perbuatan kami yang jahat. Kami sadari bahwa firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu hidup di jalan-Mu. Engkau melengkapi kami dengan seluruh perlengkapan senjata yang perlu, agar kami dapat melawan segala bentuk pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Namun kami seringkali mengabaikannya sehingga kami jatuh dalam godaan si jahat. Oleh sebab itu di hadapan-Mu, saat ini kami tertunduk penuh rasa malu karena dosa-dosa kami. Kami memohon ampunan-Mu Bapa. Perkenankanlah kiranya Engkau mengampuni kami dan kuatkanlah kami untuk kembali mengenakan perisai iman dalam segala keadaan. Dalam Roh-Mu yang kudus kami berdoa dan memohon ampunan-Mu. Amin. Darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah Tuhan.
terkasih dalam Yesus Kristus, kalau tadi kita sudah menyatakan pengakuan dosa kita, berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, yang tertulis dalam Efesus 2 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang.
Kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman dan khotbah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dalam rangkaian HUT Pope Citra Grand yang ke-17 tahun, kami bersama-sama beribadah. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun saat ini terjadi pandemik corona yang kami hadapi. Dalam ibadah kami ini dan pembacaan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, terutama pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah Engkau ya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Bukan karena kepandaian hamba-Mu ya Bapa, tetapi ini semua karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan terutama untuk pembacaan firman, sehingga kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus yang adalah juru selamat dan penebus dosa kami yang telah mati untuk kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang ditetapkan dari Baki, buku Almanak Kristen Indonesia yang diterbitkan oleh PGI, terambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan membacakannya secara responsoria. Saya membacakan di ayat genap, Bapak Ibu serta saudara mengikutinya di ayat ganjil. Harusnya ganjil dulu baru genap ya. Ya, tapi karena 10 adalah genap, jadi saya dulu yang mulai. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sudah dapat semua? Sebelah kanan, sayap kiri, kanan, depan? Sudah semua? Sudah. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perlengkapan Rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai imam. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu serta saudara? Asal jangan biasa di luar. Karena sekarang sedang COVID, PPKM. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Syukur pada Allah Bapa kita yang kita kenal dalam Kristus. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam ibadah minggu pagi hari ini. Sudah offline. Minggu lalu saya melayani di GBKP Pos Pengumben, itu masih online. Ya, tapi ternyata di sini sudah offline, puji Tuhan. Bisa ibadah tatap muka. Mengapa? Karena situasi pandemik COVID ini, maka segala sesuatu dibatasi. Segala sesuatu dibatasi ruang gerak kita agar penyebaran tidak menyebar kemana-mana. Pandemik COVID. Maka mengapa dinamakan COVID? Bapak Ibu serta saudara, tahukah? Kenapa dinamakan COVID? Karena berasal dari Cina. Kalau berasal dari Batak, Bang Fit. Kalau berasal dari Ambon, Pak Upe, ya Bung Fit. Ya, kalau berasal dari Jawa, Mas Fit. Dan berasal dari Padang, David. Adakah nama David di tempat ini? Ada? Nggak ada ya? Kalau ada saya kasih sepedaan. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Katanya Amsal. Ya, hati yang gembira adalah obat, ungkapan bijak orang pengikut Kristus. Ungkapan bijak dari ahli medis. Kesehatan pikiran yang tenang bisa membuat imun tubuh meningkat. Bukan pesan sponsor ya dari Kimia Farma. Ungkapan bijak ahli psikologi mengatakan pikiran positif membuat hidup bahagia, damai, sejahtera. Jadi berpikirlah positif dan berpikirlah dengan tenang. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu, Majelis Jemaat PAUK Citra Grand menghubungi saya untuk menjadi pelayan firman pada hari ini. Tanggal 29 Agustus 2021. Walaupun minggu lalu saya diminta geser-geser. Minta geser-geser, ada yang nggak bisa, saya geser. Tapi karena saya penuh, full book. Ya, walaupun COVID begini tetap full book secara online. Saya baru bisa saat ini. Karena sudah jauh hari diberitakan. Sebagai rangkaian HUT PAUK Citra Grand yang ke-17. Pada tanggal 17 yang lalu adalah hari ulang tahun PAUK Citra Grand. Kenapa? Saya diminta dalam rangkaian HUT PAUK Citra Grand Sweet 17. Ya, karena saya adalah bagian dari sejarah PAUK Citra Grand. Walaupun badan semeter kotor dikit, ya semeter kotor dikit. Kalau khotbah di gereja-gereja besar, itu saya harus pakai dingklek. Ya, dingklek tahu? Nah, supaya tinggi, ya kan? Karena ya postur tubuh. Walaupun badan semekot, jika menjadi pelayan Tuhan di gereja-gereja, ataupun harus memakai alas yang tinggi. Tetapi Tuhan memperkenankan hambanya sebagai pendeta alfa. Bukan omega ya, pendeta alfa di PAUK Citra Grand. Pendeta perintis dan pendeta pertama di PAUK Citra Grand. Dan sekaligus perintis dalam sejarah gereja PAUK Citra Grand. Merinding saya dengannya, apalagi saya melihat mantan dan perintis majelis jemaat duduk di sana.
Beliau teman sekerja. Kalau Paulus teman sekerjanya Timotius yang muda-muda. Kalau saya yang agak sedikit banyak dewasa waktu merintis gereja ini. Penunjukan kali ini adalah hasil rapat majelis jemaat tentunya. Bahwa bulan Agustus sebagai pelayan firman adalah para pelayan atau hambanya yang menjadi sejarah perintisan dan perkembangan gereja Pouk selanjutnya. Kita tidak tahu apakah periode selanjutnya akan terus seperti ini atau tidak. Ya, kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. HUT Gereja Pouk yang ke-17, Sweet 17. Menurut Elizabeth Hurlock, ahli perkembangan manusia, mengatakan bahwa usia 17 tahun adalah usia akhir dari masa remaja. Artinya usia 17 tahun akan memasuki masa dewasa dini. Ini berarti tanpa terasa Pouk Citra Grand hadir selama 17 tahun dalam mengabarkan Injil kepada seluruh umatnya. Nggak terasa ya Pak Timbul ya? Ibu Esti, nggak terasa sudah 17 tahun. Ya, padahal mukanya majelis yang dulu masih sama imut-imutnya ya, masih mudanya ya. Ternyata sudah 17 tahun tidak terasa. Baik di lingkungan kompleks Citra Grand maupun lingkungan di luar Citra Grand. Berbicara tentang sejarah perkembangan gereja dalam HUT gereja, bukan berbicara tentang fisik, tentang gedungnya, bukan. Tetapi gereja adalah orangnya. Gereja adalah persekutuannya. Bagaimana hubungan antara pelayan dengan pelayan? Bagaimana hubungan antara pelayan dan jemaat? Bagaimana hubungan antara jemaat dengan jemaat? Bagaimana hubungan jemaat, pelayan dengan lingkungan sekitar? Apalagi kita memiliki fasilitas lain di sekitar kita. Dengan saudara, sepupu kita. Bagaimana hubungan jemaat dengan pelayan, dengan lingkungan sekitar, pemerintah, orang-orang yang kurang beruntung. Apalagi di masa COVID ini. Banyak terjadi krisis-krisis di mana-mana. Tujuannya adalah ketika kita memperingati HUT gereja, tujuannya mengabarkan Injil, kabar sukacita kepada semua makhluk. Bagaimana gereja menjadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tema 2022. Ini terwujud dalam 3 tugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Gereja adalah orangnya. Belajar dari Rasul Paulus pada saat ini melalui firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, Paulus berada di dalam penjara, Efesus 4 ayat 1. Kenapa? Kenapa Paulus berada di dalam penjara? Akibat apa Bapak Ibu? Song leader? Kenapa Paulus berada dalam penjara? Karena mengabarkan Injil. Coba jika kita tidak melakukan kesalahan, terus kita menanggung akibatnya, bahkan harus dipenjara, bagaimana reaksi kita? Bagaimana reaksi kita, respon kita ketika kita tidak melakukan kesalahan, tetapi kita menanggung akibatnya? Marah, kecewa. Pernahkah Bapak Ibu mengalaminya? Mengalami situasi tidak melakukan kesalahan, tetapi harus menanggung akibatnya. Pernahkah? Pernahkah? Ya. Di kantor, ya. Teman yang melakukannya, kita kena getahnya. Di rumah, anak-anak yang melakukan mengacak-ngacak rumah, istri yang kena. Betul enggak? Padahal istri sudah masak, sudah mendidik, dan sebagainya. Paulus tidak melakukan kesalahan apapun menurut mata rohani, tetapi secara duniawi, dia harus menanggung yang bukan menjadi kesalahannya. Tetapi sebagai pelayannya, Paulus malah mengatakan, ayat 10, hendaklah kamu kuat, strong. Kalau bahasa Yunaninya apa itu tuh ya?
Saya lupa tuh kemarin. Kuat, kata-kata kuat di dalam perjanjian baru sering menjadi bahasa ajakan pastoral bagi jemaat-jemaat, bagi pengikut Kristus. Bagaimana bagaimana kuat ini bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus kuat. Kata-kata ini menjadi bahasa kekuatan bagi para pengikut Kristus di dalam mengalami masalah, pergumulan, problema kehidupan. Waktu pertama saya diminta menjadi pendeta Pauk Citra Grand, ya, saya langsung bersedia. Karena di awal pembentukannya, almarhum Bapak Dohar Siburian, selaku majelis jemaat mula-mula. Kami kalau awal dulu, kalau berkumpul, ini gereja mula-mula. Ya. Jadi majelis jemaat mula-mula. Beliau selaku majelis jemaat mula-mula selalu berkonsultasi dan bercerita tentang gereja ini. Dulu mereka masih bertanya-tanya, pakai nama apa gereja ini? Apalah arti sebuah nama, kata penyanyi dangdut. Ya. Tapi rupanya nama memberikan sesuatu yang berarti di dalam kehidupan bergereja dan sejarah pekabaran Injil. Ada beberapa saran karena berada di dalam kompleks, maka perlu dikatakan kita PGI. Kuat majelis jemaat menghadapi semuanya. Dulu nggak ada planning service OB. Jadi dulu majelis jemaat yang menyapu gereja. Jadi kalau mau sekolah minggu jam berapa ini? Katanya. Saya akan bersihkan, kami akan bersihkan Bu Pendeta. Semua ngepel. Pak Arif, senior Rita. Senior kami begitu antusias melaksanakan. Kuat, mereka kuat. Mereka kuat bersatu padu untuk membangun apa yang dipercayakan oleh Tuhan melalui pihak developer untuk mengabarkan Injil. Selain itu, kalau hari Sabtu Minggu, itu kita sudah rapat, heboh, warta jemaat. Ini gimana nih, ada apa nih, dan sebagainya. Seru sekali. Tapi intinya adalah kuat. Sejarah pekabaran Injil selalu punya warna tersendiri bagi setiap gereja-gereja, bagi setiap rumah Tuhan yang kita hadapi. Dan dulu kami bingung, mulai dari mana ya? Kebetulan saya adalah guru sekolah, ya. Jadi saya berpikir, berdiskusi dengan majelis, anak sekolah minggu yang dulu kita rangkul. Nanti orang tuanya akan melihat karya ataupun pekabaran Injil yang kita lakukan. Karena masih bingung. Ada yang masih bingung dengan persekutuan. Waduh, ini gereja hore-hore katanya. Ya, dan sebagainya. Wah, banyak sekali kalau kita kilas balik perintisan gereja ini. Kalau kita lihat sekarang udah pakai acrylic, ya. Nah, sekarang udah pakai ACDC. Dulu panas. Rapat panas. Dan sebagainya. 17 tahun ya, berjalan luar biasa Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kuat. Kuat menghadapi bagaimana cara berpikir manusia-manusia. Cara berpikir saudara-saudara kita untuk suatu denominasi tertentu. Tetapi akhirnya terbentuk dan terwujud. Oikos dan nomos. Semua menjadi satu. Luar biasa. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus dulu masih pendeta konsulen. Saya dulu nggak nanya berapa gajinya, fasilitasnya apa. Karena mereka langsung bilang, kami nggak punya apa-apa ya Bu Pendeta. Langsung to the point. Karena memang begitulah pekabaran Injil. Mengabarkan Injil seperti Paulus. Rela untuk menderita. Dan Kristus juga ketika mengabarkan Injil, dia juga menderita.
Jangan mengharapkan mengabarkan Injil punya Alphard. Ya, pergi ke luar negeri sebagainya. Wah, itu salah. Dan jangan mempunyai pemikiran salah, katanya teologi sukses. Orang yang diberkati adalah orang yang makmur. Waduh, salah. Kalau kita runtut pekabaran-pekabaran Injil di seluruh dunia, Kosuke Koyama di Jepang, sama. Dia harus menderita. Cina sekarang, ya, ke gereja aja masih di bawah tanah. Kalau kita melihat kesaksian di YouTube dan sebagainya, masih di bawah tanah. Itu kenyataan. Kalau para pendeta, para pelayan, yang mengharapkan harta duniawi, enggak bisa. Ya, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah tantangan. Dengan bermodalkan kendaraan bermotor, Tuhan mengarahkan untuk membawa anak-anak ke rumah Tuhan ini. Istri majelis juga diberdayakan. Pemberdayaan, sumber dana, daya, dan semuanya. Itu kilas balik. Kita harus kuat. Kuat fisik, kuat iman, kuat mengendalikan emosi. Kuat menghadapi orang-orang yang berpikir negatif terhadap satu denominasi. Dan saudara-saudara sepupu kita yang mengatakan ribut dan sebagainya. Itu zaman dulu. Kita harus kuat. Pulang mengajar Jumat sampai Minggu sebagai pelayan Tuhan untuk merintis gereja ini. Inilah mengabarkan kabar sukacita. Tidak ada kayak Bu Tini dulu, ya Bu Pendeta Tini ada laptop, ya nggak ada. Laptopnya pinjam sana pinjam sini dan sebagainya. Menghadapi COVID ini kita juga sama. 3M. Iman. Bagaimana kita beriman kepada Tuhan di dalam menghadapi COVID ini. Yang berasal dari Cina. Kalau dari Batak, Bang Fit. Ya kan? Kedua, imun. Bagaimana kita bisa meningkatkan imun kita. Jangan pelit-pelit dengan kesehatan tubuh. Ya, jangan pelit-pelit. Jangan terlalu beli rokok bisa. Beli vitamin C, D. Dan aman. Bagaimana kita menjaga jarak satu dengan yang lain. 3M. Iman, imun, dan aman. Kuatnya iman dengan doa. Tanggal 16 Agustus yang lalu, Presiden Jokowi mempertanggungjawabkan semua kegiatannya di depan ketua MPR dan DPR. Dan di akhir pertanggungjawaban seorang anggota DPR atau MPR waktu itu berdoa, Tuhan ampuni kami karena COVID ini. Tuhan, karena apa? Karena anggaran negara semuanya ke COVID. Bagaimana gereja? Gereja HKBP Kebayoran Gandaria, orang tua saya meninggal bulan Juli, mereka sekarang kembang kepis. Karena jemaat sedang krisis. Pekerjaan sulit. Ya. Ketika akan memberikan donasi untuk diakonia sosial dari gereja, maaf ya Inang Pendeta agak lama mengumpulkan dulu. Wah. Tragis. Tragis sekali. Kuatnya iman dengan doa. Kuatnya imun. Dan kuatnya aman ketika kita bisa menjaga jarak. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Dari anak-anak perintisan gereja Pauk Citra Grand. Mulailah kegiatan berjalan sesuai dengan koridornya. Ada PW, ada kaum bapak, kemudian lansia. Hal kedua yang bisa kita lihat sesuai dengan tema mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kalau kita lihat ada kata senjata, sepertinya ada keadaan genting, mirip seperti perang. Mengapa ada senjata Allah? Karena kita tahu Allah adalah pengasih dan pengampun. Ternyata perang dalam firman Tuhan saat ini adalah bukan dengan darah dan daging, bukan melawan penjajah seperti yang kita peringati tanggal 17 Agustus yang lalu. Dan sekarang bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, merdeka dari dosa, merdeka dari pikiran-pikiran negatif, merdeka
dari hal-hal yang membuat kita melakukan yang negatif dan sebagainya. Perang rohani. Ya. Senjata, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita ada perang rohani pada saat ini. Apa perang rohani? Perang rohani apa yang mau Paulus ajak buat kita semua? Perang rohani adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri di saat apapun kita melakukan itu. Terutama ketika kita mengabarkan Injil kepada seluruh dunia. Nggak sulit majelis jemaat memberikan suatu keputusan apapun. Karena banyak respon-respon, dan inilah respon-respon inilah yang harus kita lihat dengan senjata Allah. Hal ketiga yang bisa kita lihat, mengenakan perlengkapan senjata Allah dengan berdoa. Banyak pendidik-pendidik di dalam Kristus, tetapi hanya ada satu Bapa. Sudahkah kita curhat kepada Tuhan kita di dalam setiap pergumulan kita? Banyak pendidik-pendidik di dalam Kristus, banyak pendeta. Sekarang ini idolatry buat pendeta-pendeta sangat marak. Kemarin di suatu grup berantem antara teman, berdiskusi, akhirnya jadi rame, ya. Karena membela seorang pendeta. Pendetanya pun nggak pernah khotbah di Indonesia, di gerejanya pun nggak pernah. Pendeta luar bicara tentang salvation, bicara tentang keselamatan. Saya ketawa melihatnya. Kenapa? Saya ketawa. Kami 5 tahun bicara tentang keselamatan, nggak tuntas-tuntas. Nggak bisa, dalam waktu 3 menit, 10 menit nggak bisa bicara keselamatan. Yang akhirnya terjadilah seperti itu, karena idolatry, pengidolaan terhadap pendidik-pendidik dalam Kristus. Hanya ada satu Bapa yang sebagai tempat curhat kita, sebagai idol kita, sebagai orang yang kita pegang, sesuatu yang kita pegang di dalam kehidupan. Mengenakan senjata Allah dengan doa. Dan menyatakan suara kebenaran. Katakan ya bila ya, dan katakan tidak bila tidak. Banyak orang Kristen sekarang susah untuk bicara tentang kebenaran. Takut dimarahin suami. Takut dimarahin istri. Takut dimarahin orang tua. Karena berbicara kebenaran. Tapi kita harus menyatakan. Karena nanti ketika kita dipanggil. Ini sekarang kita menunggu panggilan. Benar nggak? Mama saya udah tanggal 17 Juli yang lalu di usia 81 tahun. Ya, kena COVID-nya selesai, Alzheimer-nya kena. Tahu Alzheimer Bapak Ibu? Dia ingat hanya masa lalu. Jadi ketika dia meninggal, kalau Daud memberikan pesan kepada Salomo ketika meninggal, dia tidak memberikan pesan kepada kami. Karena ketika kami tanya, siapa saya? Nggak ingat. Tragis gak? Dia tidak ingat siapa saya. Anaknya, penggoaran kalau orang Batak. Nama yang dipanggil. Tetapi apa yang terjadi? Itulah. Ya, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini perang rohani kita. Dalam mengabarkan Injil juga. Jadi Bapak-bapak majelis serta saudara-saudara yang nanti akan mengembangkan gereja ini, perkembangannya yang sangat dahsyat. Dahsyat bukan soal kuantitas, kualitas. Ya. Kuantitas itu gampang untuk kita peroleh. Tapi kualitas pertanggungjawaban kita. Ketika kita nanti dipanggil Tuhan, laptop kita kebuka. Ya. Hai Pak Anton, bagaimana pertanggungjawabanmu selaku pengikut Kristus? Dibuka nanti. Saya nggak berani, tanggal segini. Tuhan membuka laptop kita masing-masing. Pendeta Lasma, kau sebagai perintis gereja Pok Citra Grand, suka enggak tanya apa permasalahan di Pok Citra Grand? Lupa, Tuhan udah sibuk dengan kegiatan saya. Mumpung kita masih menunggu giliran, tidak tahu kapan. Mengenakan perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah ini perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, termasuk mengabarkan Injil. Jangan pernah kita putus untuk menyerah dalam mengabarkan Injil. Jangan pernah kita merasa takut dalam menyuarakan kebenaran. Jangan pernah kita merasakan bahwa saya lebih hebat daripada yang lain. Jangan.
Karena pertanggungjawaban yang lebih penting. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini, mengenakan perlengkapan senjata Allah, doa, menghadapi kenyataan COVID-19. Kita tidak tahu akan ada terjadi gelombang ketiga, gelombang keempat, atau gimana, kita nggak tahu. Tapi Bapak Presiden kita mengatakan, hati-hati, masalah ekonomi di gelombang ketiga. Nah, jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, perlengkapan senjata rohani kita, doa kita, kebenaran akan firman Tuhan, ini akan terus terjadi. Berbuatlah jujur satu dengan yang lain. Ada satu cerita tentang seorang penjual lafet. Bapak Ibu tahu lafet? Lafet, tahu lafet? Ya, penjual lafet. Ibu ini terlalu bangga dengan anak-anaknya. Jadi ketika seorang pendeta bertanya kepada ibu ini, "Bu, mana anak-anaknya yang lain? Kok ibu sendiri berjualan di pinggir jalan ini?" "Oh, anak-anak saya bekerja di departemen kehakiman," katanya. "Oh, anak yang pertama ya, Bu?" "Ya." "Anak yang kedua di departemen sosial." Asal jangan seperti yang di KPK ya. "Kemudian yang ketiga di departemen pendidikan dan kebudayaan." Wah, hebat-hebat sekali ya anak-anak ibu. Katanya Pak Pendeta ini. "Iya Pak, anak-anak saya hebat." Emang mereka sebagai apa? Sama-sama penjual lafet. Artinya apa? Kita lebih bangga, membanggakan anak. Ya. Akhirnya tidak jujur. Bagaimana kita mengenakan perlengkapan senjata Allah kalau kita tidak mau jujur terhadap kehidupan kita? Jujur adalah bagian dalam mengabarkan Injil untuk perkembangan selanjutnya. Sehingga kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang berarti bagi semua orang. Selamat HUT Sweet 17, Pope Citragren yang kami kasihi. Ya, semoga selalu gereja ini menampakkan diakonianya, ya, diakonianya bagi orang-orang yang kurang beruntung. Kalau saya melihat dana ataupun anggaran satu gereja, saya lihat diakonianya. Kalau diakonianya bagus, saya akan angkat jempol. Kata orang Sibolga, jempol. Ya, saya angkat jempol tinggi-tinggi. Kalau diakonianya tinggi. Tapi kalau diakonianya begini, ya, itu kan. Mulailah kita introspeksi diri, mengenakan perlengkapan senjata Allah di dalam memperingati HUT Sweet 17. Semoga jemaat di sini sweet semua, ya, sweetnya dalam pikirannya, sweetnya dalam hatinya, sweetnya dalam tingkah lakunya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia yang Kau boleh berikan bagi kami. Engkau menegur dan menyapa kami dalam firman-Mu, memperlengkapi dan mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam rangka HUT Pope Citragren yang ke Sweet 17 ini ya Bapa. Biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini kami ditegur dan disapa untuk selalu hidup di dalam Tuhan dan melakukan semuanya kehidupan kami dengan senjata Allah. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang adalah juru selamat dan penebus dosa kami yang telah mati untuk kami. Amin. Saat teduh.
Sesuai dengan permintaan, ada persembahan pujian dari pendeta GKP Gereja Kristen Pasundan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang kulihat di depan mataku, kesedihan, kesakitan, dan juga keputusasaan. Yang kudengar di sekitarku, perang, isak, dan juga teriak. Dalam sendu, aku mengadu, Tuhan, dekap aku, anakmu. Apapun juga menimbamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih dan pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Pekerjaan hilang, penghasilan berkurang, perut tak lagi kenyang, tidur tak lagi tenang. Apakah aku masih bisa bertahan? Apakah masih ada harapan? Tuhan, Tuhan, berilah aku kekuatan. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mungkin ada dari ibu bapak yang mau ingin didoakan, yang tidak masuk dalam warta. Mungkin ada keluarga yang kena COVID atau sedang dirawat dan sebagainya. Tidak ada, semua sudah dalam warta. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita naikkan doa-doa permohonan kita dalam doa syafaat kita pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, karena pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk berkumpul bersama di dalam ibadah Minggu hari ini yang merupakan rangkaian dari HUT Pauk Citra Grand yang ke-17 tahun. Ya Bapa, terima kasih karena usia Sweet 17 sudah kami jalani sampai pada saat ini. Itu semua karena belas kasihan-Mu Bapa, bukan kehebatan kami, bukan kehebatan dari para pelayan-Mu Bapa, tetapi karena belas kasihan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, hadir di tengah-tengah kompleks ini untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Walaupun di samping kami adalah saudara sepupu kami yang juga Engkau mendirikan, Engkau buat rumah ibadah. Terima kasih buat semuanya itu Bapak. Dalam usia Sweet 17 Engkau melihat bukan gedung gerejanya Bapak yang terutama, tetapi kualitas dari jemaat-Mu di tempat ini yang satu sama lain hidup rukun, damai, sejahtera satu dengan yang lain. Kami titipkan ya Bapa gereja-Mu, persekutuan-Mu, semua jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam semua kegiatan dari Pauk Citra Grand di tempat ini, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Buat para pendetanya, yang menjadi pendeta jemaat di tempat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka ya Bapa, sehingga para pelayan-Mu benar-benar takut akan Engkau di dalam mengabarkan Injil. Begitu juga para majelis membawa gereja-Mu untuk menuju menyatakan kabar sukacita itu ya Bapa. Biarlah Tuhan bekerja di dalam majelis jemaat, sehingga mereka bersuara, suara yang mereka lantunkan, dan kegiatan mereka adalah kegiatan yang berkenan di hati Tuhan. Tolong Bapa, kalau dalam kegiatan mereka tidak memperhatikan diakonia sosial,
untuk orang-orang yang kurang beruntung, apalagi pada masa COVID ini. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Gerakkanlah hati mereka ya Bapa, sehingga misi yang Kau boleh berikan bagi kami terwujud di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam rangkaian doa syafaat kami juga berdoa ya Bapa, buat jemaat-Mu yang pada saat ini dalam masa hari tua. Opung Yosi Boru, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Boru Simangunsong, Bapak Parbunian Purba, ayahanda dari Ibu Pendeta Deni A. Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar, Ibu Mertua Bapak Penatua Hamonangan Sianipar, Oma Priskila Sadumani, Ibu Tionggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siahan. Kami serahkan orang tua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka, di dalam menjalani masa tua mereka. Ketika mereka akan dipanggil oleh Engkau ya Bapa, ke pangkuan-Mu, biarlah Tuhan persiapkan mereka, keluarga mereka, dan memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga segala sesuatu dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat-Mu yang pada saat ini sakit dalam masa perawatan di rumah sakit maupun di rumah, Ibu Suratina, ibunda dari Ibu Evi Marwati, Ibu Mertua Bapak Penatua Parulian Sitio, Ibu Juni Sitorus, adik dari Ibu Regina Sitorus dalam masa pengobatan, Opa Jazin Nur Fajar yang sedang dalam perawatan di rumah sakit Mitra Keluarga. Tuhan, kami serahkan kesembuhan dari saudara-saudara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dan biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka di dalam masa penyembuhan mereka, dan memberikan kekuatan kepada keluarga ketika mereka menjaga saudara-saudara mereka ini. Kami serahkan juga buat saudara kami, Ibu Rengsi Boru Limbong Opung Daril Boru, ibunda dari Bapak Penatua Lamhot Banjin Rio Sinaga, Ibu Hotma Laurina Sirait, istri dari Bapak Penatua Lamhot Banjirino Sinaga. Biarlah Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesembuhan di dalam masa pemulihan ini. Biarlah Tuhan kiranya yang bekerja melalui obat, dokter, ataupun untuk kesembuhan yang akan mereka hadapi. Kami juga berdoa ya Bapa buat semua kaum lansia, janda, duda, dan yatim piatu. Tuhanlah yang bekerja di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa buat saudari Carolina, Kezia, dan Sophie untuk selalu diberikan kesehatan, karena kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memampukan mereka untuk sembuh di dalam segala keadaan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat kaum muda yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka, indah pada waktunya Tuhan boleh berikan, sehingga semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan apapun yang menjadi keputusan dari mereka ya Bapa, Tuhanlah yang bekerja untuk menentukan segala sesuatunya ya Bapa. Kami juga berdoa buat rencana pembangunan Gereja Pouk 2 Citra Grand agar dapat berjalan lancar dan dimudahkan untuk semua problema ataupun masalah yang dihadapi, terutama ya Bapa kesiapan dan kesediaan dari saudara-saudara kami untuk terlibat di dalam pelayanan di Gereja Pouk Citra Grand kedua. Kami juga berdoa bahwa para penderita COVID-19 dan keluarga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka menjalani masa COVID ini, sehingga ketika Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan mereka, mereka kuat menghadapi semuanya itu ya Bapak. Kami juga berdoa buat pelaksanaan program nasional vaksinasi COVID-19. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah semuanya berjalan lancar, dan terutama buat saudara-saudara kami yang belum mau untuk vaksinasi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Gerakkanlah mereka Bapak. Ini adalah cara untuk menghindari penyakit yang dihadapi pada saat ini. Biarlah Tuhan memampukan mereka untuk melihat itu semua untuk kesehatan tubuh. Kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, dan semuanya ya Bapak. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika mereka menjalani kehidupan ini, terutama dalam memimpin
negara ini yang berjumlah 260 juta penduduk yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan sebagainya. Jangan buat kami pecah ya Bapa, buat kami damai satu dengan yang lain. Perbedaan itu indah ya Bapa, dan berikanlah semua itu memampukan kami untuk melihat melalui terang tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, keadaan bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 yang kami tidak tahu kapan akan berakhir, apakah akan menjadi endemik untuk nantinya dan sebagainya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja buat keadaan bangsa dan negara kami. Pulihkan ekonomi kami Bapa. Banyak krisis-krisis yang terjadi, banyak masalah-masalah pekerjaan yang terjadi akibat pandemi COVID ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Dan untuk kegiatan dari PAUK Citra Grand, baik offline maupun online, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dilakukan dalam amplop yang nanti akan diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. Atau juga dengan QR Code. Link dengan nomor rekening gereja PAUK Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Untuk mendukung program misi gereja PAUK Mission Trip ke Sumba, jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui rekening misi gereja. Terima kasih. Tuhan yang Maha Kasih telah mengaruniakan kepada kita segala senjata yang diperlukan untuk kita dapat hidup dan selamat dari segala kejahatan dunia. Marilah kita mempersembahkan korban syukur atas kasih karunia yang boleh kita terima dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati
mendoakan persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, serta atas penyertaan-Mu yang menyelamatkan kami. Kami percaya semua yang kami peroleh ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan rela dan sukacita, kami bawa ke hadapan altar-Mu bagian yang terbaik sebagai bukti ungkapan dan korban syukur kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami, agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu, di mana persembahan ini diperuntukkan dan digunakan untuk membawa keselamatan bagi banyak jiwa. Dan ajar kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Amin. Dipersilahkan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lasma Tarida Siregar, STH MSI, pelayan firman dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, pengisi pujian, dan Gereja Kristen Pasundan GKP, petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu. Rangkaian kegiatan HUT ke-17 Gereja Pok Citra Grand. Ibadah syukur akan dilaksanakan pada Minggu 5 September 2021 pukul 8 pagi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Menindaklanjuti penetapan pemerintah pusat dan instruksi Mendagri nomor 34 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM level 4, 3, dan 2 tanggal 16 Agustus 2021, Gembala dan Majelis memutuskan ibadah online dapat dilaksanakan kembali di gereja dengan jumlah kehadiran 50% dari kapasitas gereja. Jemaat yang hadir di gereja adalah jemaat yang sudah menerima vaksin secara lengkap dan menunjukkan sertifikasi vaksin dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jemaat lainnya dapat tetap mengikuti ibadah secara online dari kediaman masing-masing. Jam pelayanan operasional gereja berjalan kembali sesuai jadwal. Kiranya Tuhan melindungi kita semua dan pandemi ini segera berlalu. Pembangunan Gereja Pok 2. Pemerintah Kota Bekasi akan mengembalikan dan menetapkan lahan gereja yang sempat diubah menjadi lahan terbuka hijau ke rencana semula untuk pembangunan Gereja Pok 2 sesuai dengan Site Plan Developer Perum Citra Grand. Pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, Bapak Camat Jati Sampurna, Ibu Lurah Jatikarya, bersama Panitia Pembangunan Gereja Pok 2 dan GM Citra Grand telah meninjau lokasi. Selanjutnya, Panitia berencana memasang pelang papan informasi terkait rencana pembangunan gereja di lokasi tersebut. Kiranya Tuhan terus menyertai dan melancarkan proses-proses berikutnya. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Ulanglah dalam penyertaan Tuhan, dan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan
Kami mau Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan. Layakkan kami, mampukan kami Tuhan. Haleluya. Serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Happy birthday Sweet 17 buat Pope Citra Grand. Terima kasih Bapak Ibu. Mama Seo, terima kasih. Terima kasih Pak Antoni. Terima Ya. kasih semua. Semua. Selamat hari Minggu semua. Terima Selamat kasih hari Pak Seo. Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Pak Antoni Kota Barat. Selamat hari Ya, Minggu. Pak Prince. Semua Pak dan semuanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Selamat hari Minggu semuanya.